Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu teman-teman. Semoga teman-teman penonton setia channel 78 Farm Yogyakarta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat, lancar rezekinya, hidup bahagia bersama keluarga, sukses karirnya gitu. Oke teman-teman, eh, pada video ini saya mau berbagi pengalaman teman-teman mengenai penggemukan kambing domba untuk persiapan Idul Kurban teman-teman, untuk persiapan hari raya kurban gitu. Bagaimana sih seluk-beluknya, bagaimana sih triknya, segala macam. Mohon maaf ini teman-teman, ini sekedar sharing ya. Ini lebih cocok bagi teman-teman pemula, tidak cocok, video ini nggak cocok untuk teman-teman yang sudah mahir gitu. Oke teman-teman, ini kan tinggal beberapa bulan lagi memasuki momen hari rayanya peternak lah, boleh dibilang seperti itu ya. Karena hampir semua peternak pasti ambil bagian dalam penjualan kambing domba untuk kurban. Nah, momen besar ini juga menjadi daya pikat sungguh sangat luar biasa bagi teman-teman peternak pemula. Nah, di bulan Februari ini banyak banget tamu yang datang ke kandang ataupun yang menghubungi saya dengan pertanyaan, Mas, saya mau main penggemukan nih, punya bibitnya atau enggak gitu. Nah, karena saya ini orangnya cerewet itu, terus kemudian saya tanyain, Bapak sudah main berapa tahun untuk penggemukan kambing domba untuk kurban? Wah, saya mau belajar, baru mau belajar gitu. Oh ya gitu. Nah, kemudian saya terangkan panjang lebar. Nah, informasi yang saya berikan seperti ini teman-teman, ini khususnya untuk pemula ya. Bagi teman-teman yang mau main penggemukan, apa sih yang harus disiapkan pertama kali? Nah, menurut saya seperti ini teman-teman. Yang harus dipersiapkan pertama kali dan yang harus diyakinkan pertama kali adalah teman-teman sudah punya pembeli yang fix, sudah punya pembeli yang pasti untuk kambing dombanya nanti. Ini yang harus dipersiapkan pertama kali. Jadi gini, jadi dibalik ya teman-teman, dibalik ya. Yang biasanya itu para pemula tiba-tiba beli bakalan, terus kemudian digemukkan segala macam. Nah, giliran pas hari raya atau Hamin, mulai dari Hamin 7 gitulah, mereka bersusah payah untuk memasarkan kambing domba yang mereka gemukkan. Nah, jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman pemula, bahwa pemain-pemain untuk kurban ini sudah banyak sekali ya, yang pemain yang kelasnya sudah jual ribuan, ratusan ataupun skala puluhan gitu. Itu banyak sekali. Mereka yang mereka lakukan di jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan seperti ini, mereka itu sudah ngelobi teman-teman, ngelobi customer lama mereka. Tahun ini ngambil berapa, tahun ini ngambil berapa ekor, tahun ini ngambil kambing atau domba segala macam. Ah, ini sudah mereka list teman-teman. Akhirnya ketemu angka, misalnya ketemu angka 500 ekor. Oke, akhirnya mereka mempersiapkan 600 ekor karena yang 100 untuk cadangan gitu. Ada yang sudah ngelis, wah ini 100 ekor fix. Akhirnya mereka persiapan 125 ekor, yang 25 untuk cadangan gitu. Nah, inilah yang harus teman-teman lakukan pertama kali. Artinya memastikan siapa yang mau beli. Siapa yang mau beli, teman-teman. Nah, kalau memastikan, kalau sudah pasti siapa yang mau beli, dibikin list dan teman-teman bolehlah nambah beberapa ekor untuk cadangan gitu, untuk cadangan. Nah, jangan terburu nafsu karena memang teman-teman pegang duit banyak, terus kemudian belanja banyak. Nanti kalau pas hari H itu kambing dombanya banyak yang nggak laku, teman-teman stres loh, stres pakai banget loh. Ini saya cuma mau menghindarkan ini aja bagi teman-teman pemula yang main penggemukan. Nah, karena
nanti banyak yang pintar menggemukkan. Jadi teman-teman pemula ini banyak yang pintar menggemukkan, tapi tidak menghitung biayanya. Yang penting kambing dombanya gemuk gitu. Setelah dihitung biayanya dibandingkan dengan harga jualnya, kok cuman impas, kok malah rugi gitu loh. Nah, ini yang harus dihindarkan ya. Oke, kalau level 1 siapa yang mau beli sudah di fix, kemudian teman-teman mempersiapkan diri untuk kandangnya, untuk pakannya gitu. Nah, pakan yang ideal seperti apa sih untuk penggemukan? Nah, pakan yang ideal ini dua versi teman-teman. Pertama versi hijauan, pakan-pakan hijauan dengan pola pemberian 3 kali sehari plus pakan tambahan. Nah, pakan tambahan ini harus pakan jenis-jenis pakan yang kandungan nutrisinya tinggi teman-teman. Misalnya konsentrat pun konsentratnya pakai konsentrat perah gitu-gitu. Jadi memang kurun waktu pendek ini ibarat kata kambing dombanya kayak dipompa gitu teman, dipompa supaya nanti cepet gemuk gitu. Nah, ini versi pertama. Versi kedua adalah full pemberian pakan kering teman-teman. Jadi hijauan versi kering, misalnya berasal dari kangkung kering, terus kulit kacang hijau, kulit kedelai, terus nanti ada pakan tambahannya juga teman-teman. Pakan tambahannya bisa pakai tumpi jagung, pakai bekatul dan sebagainya. Nah, ini teman-teman harus paham dulu, teman-teman harus tahu link-linknya supplier-supplier yang harganya masih wajar, supplier pakan, karena seiring momen mendekati hari H ini biaya-biaya untuk pembelian pakan ini pasti harganya naik. Pasti naik, nggak mungkin nggak, pasti naik. Dan akhirnya para pemain penggemukan berebut pakan. Nah, ini bagi pemain-pemain lawas, pemain-pemain lama, ini bukan hal yang sulit karena mereka sudah punya banyak langganan supplier pakan teman-teman. Mereka sudah asik-asik aja lah, apapun yang terjadi, gonjangan yang terjadi, mereka tinggal bilang sama si suppliernya, pokoknya harus ada gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang pemain baru, ini hal yang tidak mudah. Ini hal yang tidak mudah untuk memastikan dapat pakan yang bagus gitu. Nah, ini dari pakannya. Kemudian dari kandangnya, bagi teman-teman pemula, teman-teman harus bikin kandang yang nyaman untuk penggemukan. Misalnya penggemukannya domba, ya disetting supaya pada pakannya pas, tempat minumannya juga selalu ada air, kandangnya suhu udaranya pas, segala macam, nggak bising kandangnya segala macam. Nah, ini harus disetting benar-benar supaya dalam kurun waktu pendek ini kambing dombanya segera nyaman makan, dan hasil dari yang dia makan itu jadi daging gitu. Nah, kalau teman-teman hanya menggunakan kandang ala kadarnya, nanti akan lama teman-teman prosesnya. Si kambing domba proses adaptasi awal saja butuh waktunya lama. Misalnya butuh waktu 2 bulan. Nah, di kurun waktu 2 bulan ini kan artinya ada hal yang tidak maksimal. Tapi kalau kandangnya nyaman, tingkat stressing mereka di awal kedatangan ini kan nggak lama, paling 2 minggu gitu. Nah, ini membedakan sekali teman-teman, membedakan sekali. Pakan sudah, kandang sudah, kemudian kambing dombanya yang mau digemukkan. Nah, harus seperti apa? Bagi teman-teman yang tidak mau terlalu banyak risikonya, ambil kambing domba yang usianya di atas 10 bulan. Karena secara bodi, tulangan itu sudah kebentuk ya, sudah kebentuk dan tinggal ngisi badan. Nah, kalau teman-teman ngambil yang usianya di bawah 7 bulan, ini prosesnya panjang sekali, Nah, ini juga harus sangat-sangat diperhatikan. SOP kedatangan awal untuk penggemukan pun harus tertib. Misalnya kalau domba ya, misalnya cukur rambutnya, cukur bulunya,
kemudian obat cacing, suntik vitamin, potong kuku, ngerapiin tanduk, segala macam, komplit lah pokoknya, komplit. Kalau untuk kambing ya dimandikan, kemudian posisinya nanti obat cacing, suntik vitamin, segala macam ya. Nih dah, untuk SOP awalnya penting sekali karena ini menentukan keberhasilan teman-teman untuk penggemukan. Kemudian urusan supplier. Nah, teman-teman tidak bisa, bagi teman-teman pemula ya, akan lebih kecil resikonya kalau ngambil dari farm. Kenapa kok dari farm? Oke, dari sisi harga kemungkinan lebih tinggi sedikit dibandingkan kalau teman-teman beli di pasar. Tapi kalau bahan penggemukannya dari farm itu teman-teman sudah bisa minta tolong sebelum dikirim ke kandang saya ini sudah ditreatment semuanya gitu. Nah, akhirnya memangkas banyak biaya, memangkas peluang-peluang terjadinya ketidakmaksimalan ketika digemukkan. Nah, bagaimana kalau ngambilnya dari pasar? Nah, ini teman-teman harus hati-hati, Kenapa? Karena teman-teman harus mampu dalam kurun 1 bulan itu nyeting kambing dombanya bisa ngikutin pola perawatan harian di kandangnya teman-teman. Misalnya gini, teman-teman ngambil kambing domba 20 ekor dari pasar. Jadi pilih comot gitu. Nah, 20 ekor ini kalau misalnya berasal dari 5 peternak berbeda dengan pola perawatan berbeda, pola pakan berbeda, akhirnya teman-teman sebenarnya ini kulaan 5 masalah loh. Nah, kan gitu. Karena yang satu itu full kasih pakan hijauan, yang satu full kasih fermentasi, yang satu kombinasi hijauan dan silase, yang satu ternyata full pakan kering segala macam, yang satu ternyata diumbar di lapangan bola segala macam. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau di pasar susah ya teman-teman untuk cari informasi sebenar-benarnya soal hariannya si kambing domba yang teman-teman pilih ini tidak mudah karena rata-rata kalau di tengah pasar itu yang megang kan sudah para pedagang. Jadi pedagang tinggal bilang udah kasih pakan aja yang keren-keren gitu. Ya memang benar sih, cuman adaptasinya kan lama gitu. Nah, tadi pakan sudah, kandang sudah, SOP awal sudah dijalankan, supplier bibitnya sudah, segala macam. Tinggal teman-teman tidak boleh berhenti dalam berpromosi karena langkah pertama ketika teman-teman memastikan siapa yang beli itu harus diikuti dengan cadangan calon yang beli gitu. Nah, ini penting sekali karena ada kalanya yang sudah fix mau beli ini mereka ada yang mundur, entah misalnya karena sedang berhalangan untuk membeli hewan kurban atau misalnya mereka sedang kena sakit segala macam, kesehatannya menurun sehingga berhalangan segala. Nah, ini jadi teman-teman harus punya cadangan, Nah, kemudian ini promosinya jalan terus ya. Lebih nyaman ketika gini teman-teman, menurut saya lebih nyaman ketika teman-teman promosinya jalan terus sehingga tidak perlu melakukan buka lapak kurban di pinggir jalan gitu. Nah, supaya tidak melakukan itu. Nah, buka lapak di pinggir jalan itu banyak plus minusnya teman-teman. Plusnya memang teman-teman bisa tuh dalam kondisi nyaring orang yang lalu lalang untuk lihat ternaknya. Cuman di satu sisi kambing dombanya itu saya berani jamin itu stres karena semua ditali, semua gerakannya terbatas, terus kondisi suhunya naik drastis dari perbedaan suhu dalam kandang dengan yang di pinggir jalan kan ini kan beda jauh. Kemudian kalau sampai ada yang tidak laku dibawa balik ke kandang, ini treatmentnya ini lebih panjang lagi. Nah, ini plus minusnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, wah ini hanya sekedar pengalaman saya saja nggih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memang sedang ngawali mau perdana jualan kambing domba kurban gitu. Nah, intinya
Jangan terburu nafsu, jangan terbawa ambisi, silahkan berjualan dengan sesuai kemampuan yang dimiliki. Jangan silau ketika lihat temennya itu bisa jual puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi teman-teman bagi yang pemula, jual berapapun, kalau itu posisinya 80 sampai 90% itu laku, itu menurut saya sudah sukses besar. Jadi jangan dilihat dari jumlah ternaknya yang laku, tapi dilihat dari kemampuan teman-teman menjual yang ada itu. Nah, oke teman-teman, ini ilmu singkat dari kami, pengalaman kami mengenai penggemukan kambing domba kurban. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman penonton video ini yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau cari ilmu lain, silahkan bisa lihat-lihat video sebelumnya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.